Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita. Negara merdeka, negara Republik Indonesia. Merdeka kekal dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Mbok, iya Nduk. Tolong ikatin rambutku, Mbok. Ya udah, di situ. Gimana sekolahnya, Nduk? Baik-baik aja loh, Bu. Sekolah yang pinter-pinter ya, Nduk, biar bisa jadi guru. Iya, Mbok. Tapi, Mbok, kawan-kawanku udah punya buku bagus-bagus loh, Bu. Pakaiannya juga udah bagus-bagus. Bahas apa kalian? Ada apa toh, Pak? Gak usah bahas-bahas sekolah. Mending bantu bapak ngarit. Sekolah itu gak ngasilin duit, malah ngeluarin duit. Pokoknya bapak denger, gak usah lagi bahas-bahas sekolah. Sekarang ikut bapak, kita kerja. Kamu jangan dengerin omongan bapakmu ya, Nduk. Iya, Bu. Kamu fokus sekolah saja, Nduk. Iya, Bu. Siapa tahu bisa jadi guru. Bu, Iya, masuk, Pak. berikan bapak air. Iya, Pak. Cepat. Punya anak, ngeyel dibilangin, gak gugu. Ada Ibu yang apa? juga dukung. Duduk, Bu. Ada apa toh, Pak? Kayak mana anakmu itu? Biarin toh, dia menuntut ilmu, Pak. Bilangin ke dia, kalau nuntut ilmu itu gak dapet uang. Siapa tahu dia menjadi pintar terus jadi guru, Pak. Gak bisa, Bu. Harus bantuin bapak. Bapak kerja di sawah. Dia enak pergi ke kota. Daripada nyusahin anakmu itu, mending dinikahin aja. Dinikahin sama siapa, Pak? Anak kades, Tono. Tono itu orangnya nggak baik, Pak. Gak apa-apa gak baik. Yang penting hidup kita bisa meningkat. Bisa jadi orang kaya.
Ya udah, kita tanyakan dulu sama anak kita. Ya udah, panggil anakmu itu. Nduk. Apa, Mbok? Sini dulu. Duduk, Nduk. Ya Mbok, kenapa Mbok? Gimana baiknya, Pak? Kamu kalau nggak mau bantuin bapak, kamu nikah aja sama si Tono, anak Pak Kades. Enggak, Pak. Aku nggak mau nikah. Si Tono itu pejudi, pemabuk, preman dia itu, Pak. Kamu ngeyel kalau dibilangin. Jadi mau kamu apa? Aku mau tetap sekolah, mau menimba ilmu, biar jadi orang berpendidikan, nggak seperti Bapak. Duk. Pagi, Bu. Baiklah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, lebih baik kita menyanyikan lagu Padamu Negeri ya. Siap, Ibu. 1, 2, 3. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Pertolongan kita semua. Hari ini Ibu akan mengulang pelajaran yang kemarin ya. Ada yang ingat tidak? Tidak, Bu. Bu, boleh bertanya tidak? Monggo tuh Kim. Kenapa setiap pagi kita harus menyanyikan lagu wajib? Agar kita mengenang jasa-jasa mereka yang sudah gugur ke Kiem. Oh, begitu ya, Bu. Iya. Boleh bertanya lagi tidak? Boleh Nina. Kenapa kita sebagai wanita harus belajar, Bu? Nah, jadi gini. Ibu, itu kan Rukaya. Kok dia nggak masuk hari ini? Rukaya, sini nak. Duduk. Iya, Bu. Kok kamu nggak sekolah, Dok, hari ini? Nggak dibolehin lagi sama bapakku. Kenapa? Aku mau dinikahkan, Bu. Loh, sama siapa? Sama anaknya Pak Kades, Bu. Biar Ibu yang bilang ya sama bapakmu. Jangan, Bu. Aku takut nanti bapakku marah, Bu. Udah, tenang aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bu? Permisi Bu, ada bapaknya Rukaya. Ada, Bu, di belakang. Saya ingin berbicara sebentar, boleh? Boleh, silakan masuk, Bu. Sebentar ya, Bu. Iya. Pak, Ya Bu. ada tamu. Ada keperluan apa? Datang ke sini. Jadi gini Pak, saya dengar Bapak mau larang Rukaya sekolah ya Pak. Iya benar. Alasannya kenapa Pak? Karena sekolah itu tidak dibutuhkan. Sekolah itu mahal. Mending dia bantu saya aja di kebun. Iya Pak, tapi sekolah sudah tidak mengeluarkan biaya lagi Pak. Karena sekolah sudah gratis. Pokoknya tidak. Saya tidak mau dia bersekolah. Kamu kemarin datang ke sekolah? Enggak, Pak. Saya hanya lewat. Ah, bohong. Enggak, Pak. Saya hanya ingin bersekolah, nggak mau nikah. Pak, aku pengen ngomong. Ngomong apa? Aku pengen sekolah biar bisa membanggakan bapak sama Simbo. Aku bakal ngebuktiin kok. Dengan aku sekolah, keluarga kita akan bahagia. Aku bakal ngebuktiin kok, Pak. Tanpa menikah dengan Tomo, keluarga kita bakalan kaya. Oke, kalau itu mau kalau kamu mau tetap sekolah, tapi ada syaratnya dari bapak. Syaratnya, kamu harus mencari uang sekolah sendiri. Karena keluarga kita adalah keluarga miskin. Kita tidak mampu untuk membiayai sekolah kamu. Iya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Sudah mengizinkan anak kita untuk sekolah. Semoga dia bisa membuktikan bahwa kita bisa kaya tanpa harus menjodohkan dia dengan Tomo.
Iya tadi kan ibu itu belajar. Chris kemarin kan dia sempat ketinggalan belum? Gue kok ireng banget sih, rapen belas dipandang. Oh loh. Iya, apa sih? Ya masalahnya apa sih sama kalian? Berani-beraninya kau yang ngelawan. Kau nggak tahu siapa kita. Udah lah, nggak usah ditanggepin. Iya, udah dikasih tahu ngelawan. Ada apa ini? Kalian kenapa? Enggak ada. Kita lewat aja kok. Iya. Mereka bu ngejek kita bu. Ngejek apa? Orang nggak ada ngejekin kamu kok. Perlakuan yang kalian lakukan itu tidak benar, tidak sesuai dengan nilai-nilai yang kita pegang. Ingat sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap dari kita itu harus menghormati perbedaan yang ada. Memang kalian mau dicap sebagai orang yang tidak beradab? Tidak bu. Sekarang minta maaf pada Ayu dan temannya. Ayo kamu minta maaf ya. Berjanji tidak akan mengulainya lagi dan kalian harus menghormati sesama kalian. Ya Bu. Selamat pagi semuanya. Baiklah, untuk mengawali pelajaran kita pada pagi hari ini, silakan Asep sebagai ketua kelas untuk memimpin doa teman-temannya. Baik, sebelum memulai pelajaran olahraga siang hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan yang ada masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Gimana kabarnya pagi hari ini anak-anak? Baik. Itu pada Siti, tolong bangku depannya diisi dulu nak. Iya Bu. Baiklah, sesuai dengan arahan kepala sekolah, pagi hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang anti radikalisme sebagai simbol untuk mengenang peristiwa G30 SPKI yang terjadi pada beberapa waktu lalu. Apakah kalian ada yang tahu tentang peristiwa G30 SPKI? Saya bu. Iya, silakan. Itu adalah upaya kudeta oleh PKI kan bu? Iya, betul nak. Itu adalah peristiwa penting yang menunjukkan salah satu bahaya komunisme, yaitu ketika ideologi itu cenderung mengarah pada tindakan ekstrim seperti kudeta untuk merebut kekuasaan. Ini adalah contoh bagaimana komunisme seringkali dikaitkan dengan penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuannya. Ya, kenapa? Apakah radikalisme hanya ada di negara kita? Di negara lain ada atau tidak? Di negara lain tentunya ada. Seperti di Cina itu ada revolusi kebudayaan yang dilakukan oleh Mao Zedong sebagai ketua Partai Komunis Cina. Beliau memulai kampanye ini untuk memperkuat kontra komunis dan menerapkan unsur-unsur kapitalis dan tradisional dalam masyarakat Cina. Kampanye ini mencakup penindasan terhadap intelektual, penghancuran artefak budaya, dan penggunaan pemuda untuk memaksa doktrin komunis tersebut. Lalu banyak lagi contoh di negara-negara lainnya. Contohnya bahkan di Amerika, negara besar yang negara ditakuti oleh dunia pun ada komunis di dalam sana. Seperti peristiwa Hollywood Blacklist, di mana banyak pekerja industri film yang diduga memiliki hubungan atau simpati terhadap komunisme yang dilarang bekerja di wilayah sana. Tetapi di Amerika mereka menerapkan undang-undang keamanan internal yang dibangun sejak tahun 1950 kemarin, dikenal sebagai MC Karen ACT, yaitu undang-undang ini membutuhkan semua organisasi komunis untuk mendaftar dengan pemerintah Amerika Serikat dan membentuk
di mana ada pertentangan antara anggota radikalisme dan anggota non-radikalisme, sehingga mereka mengalami perebutan kebenaran dan terjadilah peristiwa G30 SPKI ini. Lalu yang kedua adalah ekonomi, di mana masyarakat itu sendiri tidak puas dengan aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah. Lalu yang ketiga yaitu ideologi, di mana mereka bertentangan antara suku dan lain hal sebagainya. Inilah pentingnya kita membangun dan menerapkan nilai-nilai Pancasila, misalnya sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita kalau bisa di dalam kelas ini kita tidak boleh ada ribut, kita harus saling memahami satu sama lain, kita harus entah dia dari suku Jawa dan dia dari suku Batak, kita harus tetap saling menghormati. Baik, itulah anak-anak, gimana? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Kan dari tadi kita membahas tentang radikalisme. Ya. Jadi radikalisme itu apa, Bu? Waduh, parah ini. Radikalisme itu, apalagi ada yang bersuara, ya? Saya juga kurang paham. Oh, kurang paham juga ya? Apakah yang lain juga kurang paham tentang apa itu radikalisme? Iya, apa sih, Bu? Oh, jadi percuma dong kita dari tadi ngomongin radikalisme, tapi ternyata kalian kurang paham tentang radikalisme. Jadi secara etimologi, radikalisme yaitu pemahaman atau gerakan yang menginginkan perubahan sosial, politik, atau agama. Mereka menginginkan perubahan, tapi mereka melakukannya dengan cara kekerasan, sehingga menyebabkan pertentangan dari berbagai pihak. Nah, jadi mereka tuh pengen adanya perubahan, tapi mereka dengan cara yang mereka sendiri mau, tanpa adanya musyawarah antara menyatukan antara keinginan si A dan si B. Begitulah anak-anak. Dari tadi kita hanya materi sampai ibu lupa absen. Jadi kita absen dulu ya. Sekarang tanggal 25 Maret. Baik, ibu absen dari Asep, Adil, Ani, Agus, Edi, mana anak ini? Tidak tahu. Ada yang rumahnya dekat sama dia tidak? Tidak. Jauh. Aisyah, Siti, Lukaya, Nurul, Rati, Fatmawati, Mila, Mega, Sri, Joko. Kemana Joko ini? Sepertinya Joko dan Edi ini mau dimasukkan ke dalam anggota komunis kalau kayak gitu. Baiklah, absen sudah ibu ambil dan materi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Baiklah, ibu pamit, sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum. Bye.
nikahin aja anakmu itu daripada bikin dia punya anak itu temanku. Dok. Iya, oh salah. Coba lagi. No. Enggak masalah kamu aja. It's my dream, Mas. Nih. Itu yang menjadikan bangsa kita Mau dinikahkan, Bu. keadilan. Nanti 95, Cok.